Ya, gue kembali lagi dengan beberapa match. Di match day pertama, besok ke match day kedua. Hari ini ada penentuan di grupnya Liverpool. Tapi kita kan ada 4 grup main A, B, C, D. Kita bahas di grup A dulu. PSG menang 4-1 lawan Club Brugge. Dan Messi 2 gol, Mbappe 2 gol, nggak heran lah. Leipzig menang 2-1 lawan City. Ini agak mengejutkan, di mana Leipzig akhirnya ke UEFA European League ya. Tapi yang bikin mengejutkan, City itu tampil dengan full team loh. Hampir full team lah. Ya kalau bilang City full teamnya kan banyak nih. Bentar gue cek dulu. Foden, Grealish, Mahrez depan, De Bruyne, Fernandinho, Gundogan. Oke, Fernandinho bukan pemain inti tapi kan veteran lah. Walker, Stones, Ake, Zinchenko. Ake kan akhirnya lumayan sering main juga. Dan Walker dapat kartu merah di menit ke 82, tapi sudah ketinggalan 2-1, Mahrez 2-1. Jadi nggak begitu pengaruh. Ini agak mengejutkan. Atau mungkin City tampil ya tidak terlalu termotivasi karena toh mereka sudah akan menjadi juara grup. Leipzig ini pelatihnya baru dipecat, jadi mungkin ada itu barulah angin baru sehingga mereka habis-habisan fight dan ke European League. Jadi Man City juara grup, PSG runner up. Kita ke grup B. Porto Atletico 1-3. Oke. Milan Liverpool 1-2. Kita bahas Porto dulu. ATM ini kan secara mengejutkan kalah lawan Milan di kandang, sehingga mereka head to head sama, golnya dicetak juga sama. Sementara mereka di menit 67 unggul 1-0 kartu merah. Tapi ya namanya juga ATM, disusul Porto menit 70 kartu merah. Jadi 10 lawan 10. Menit 75 Porto kartu merah. Jadi 9 lawan 10. Menit 90 Korea 03, De Paul 02, De Paul 03, akhirnya mereka dapat penalti 1-3. Nah, ATM yang lolos karena mereka menang, berada di run up. Yang paling menyedihkan itu AC Milan lawan, yang seru itu yang gue tonton. Tadi gue nggak nonton ATM, gue nonton AC Milan sama Inter, Ajax juga gue tonton. Yang menyedihkan ini ya AC Milan lawan Liverpool ya. Milan harus menang, karena kalau menang pun masih belum tentu bisa lolos atau tidak. Kalau Milan pun menang, belum tentu lolos ke Champions League. Nih lihat, Liverpool turunkan 3 pemain inti: Salah, Mane, Alisson Becker. Origi nggak bisa dibilang pemain inti, baru 2 kali jadi starter. Minamino dipasang di lini tengah, di area kiri. Oke. Terus ada yang namanya Morton, gue nggak tahu ambil dari mana nih orang. Oxlade dipasang di area kanan. Oke. Di belakang Nico Williams ini benar-benar nggak banget. Dia tuh kalau pegang bola butuh 5 menit untuk tahu dia harus passing kemana. Parah banget. Nggak bisa jadi pelapisnya si TAA lah. Nat Phillips sebagai center back sama Konate. Oke, Konate pemain baru. Di kiri Tsimikas. Nah, kalau dilihat yang benar-benar layak bisa bermain untuk levelnya Liverpool, ya nggak ada. Mungkin that's why kenapa Oxlade sama Origi jadi cadangan, karena mereka memang lebih bagus jadi super sub, sekali-sekali jadi starter untuk rotasi lah. Nah, setelah itu Mane sama Salah ditarik di menit 60, masukin Joe Gomez kalau nggak salah, sama siapa tadi itu, Joe Gomez sama Naby Keita. menit 64 ya, Salah, Mane keluar, Naby Keita, Joe Gomez masuk. Dan akhirnya menit 80 baru pemain inti masuk.
Fabinho. Nah, Milan boleh unggul 1-0 berkat bola mati, bukan dari permainan. Tapi yang bikin menyedihkan buat gue itu betapa jeleknya Milan main ketemu tim akademinya Liverpool. Passing sekali dua kali sampai passing keempat hilang, end passing hilang, jelek banget. Pada saat mereka membangun serangan, sok-sokan 1-2 kali sentuh, berapa kali berhasil, tapi pada saat udah mulai ke depan, end passingnya jelek, gampang sekali dipotong. Dan pemain Liverpool ini bapuk loh, beda banget sama dibanding tim intinya Liverpool ya. Akhirnya dapat gol si Salah, habis itu Origi kalau nggak salah 2-0. Jadi setelah 1-0 ketinggalan, mereka comeback. Ya, Salah duluan itu dari Oxlade shooting di mentahin sama Mike Nyang, akhirnya si Salah cetak gol. Gak lama di babak kedua, awalnya Origi dulu cetak gol 1-2 ya, karena Tomori di menit 92 dengan heading dari corner kalau nggak salah ya, dari bola mati lah. Nah, setelah 1-2 itu kan harusnya mereka menyerang, apalagi mereka tahu Atletico lagi unggul, harusnya mereka bisa-bisa, tapi nggak ada pola, nothing, bener-bener positioningnya banyak salah, jarak antar pemain jauh, banyak pemain diem nggak terlibat. Gue sampai puyeng nonton Milan kayak begini, dan ini rank 1 loh, rank 1 di Serie A, dan gue cukup sering nonton Milan, dan mereka layak berada di rank 1 karena sangat konsisten. Ini gue lihat betapa parahnya kualitas Serie A. Tahun lalu juga Inter rank 4 juga di grup, ketemu juga Mönchengladbach, Shakhtar sama Real Madrid, rank 4 tapi jadi juara. Tapi di Milan, ya gue bilang di Serie A pun gue bilang Inter lebih bagus ya, fair aja. Dari sisi permainan Inter lebih bagus. Milan ini gue nggak paham, yang gue lebih nggak paham lagi kenapa Pioli kontraknya diperpanjang dan Rangnick digeser. Padahal Rangnick itu udah mau masuk loh, sudah mau masuk Milan, sudah bicara dia bikin grand plan untuk Milan ke depannya. Cuman dia nggak mau Zlatan, kalau nggak salah alasannya itu dia nggak mau Zlatan, dan dia mau terlibat dalam pembelian pemain dan lain-lain. Itulah tujuan dia waktu itu. Dan akhirnya kayaknya boardnya Milan termasuk Maldini dan lain-lain, mereka prefer pelatih Itali. Dan sekarang Rangnick ke MU. Lihat aja sendiri kedepannya MU seperti apa. Inilah salah satu kesalahan dari sepak bola Itali. Mereka itu terlalu merasa dirinya sudah paling top dah, semua harus Itali, pemain Itali, pelatih praktis Itali semua. Walaupun di beberapa klub itu memang pasti ada satu dua pemain bagus ya, tapi secara overall itu kan di Eropa mereka sangat ketinggalan. You cannot make progress, maju ke depan kalau seandainya tetap ngandelin pemain-pemain Itali. Ini 11-12 sama Inggris, walaupun pelatih Inggris lebih katrok daripada pelatih Itali. Inggris itu kan majunya karena pemain luar dan pelatih luar. Nah, sementara Itali ini pemain yang afkiran dari IPL itu semua ke Itali dan masih jadi pemain inti ya. Kayak Zico, gue nggak paham ini pemain masih main. Zlatan 40 tahun masih dimainkan. Lu mau kemana? Apakah klub Italia itu hanya lebih seneng juara Italia daripada juara Eropa? Gue nggak paham lagi. Lihat Juve sekarang kayak apa, keteteran habis. Terlalu banyak orang tua juga di dalam. Di klub-klub Serie A itu rata-rata terlalu banyak orang tua, sehingga mereka ya pada saat harus tampil di Eropa ya keteteran.
Akhirnya kalau nggak salah musim depan itu di rank FIFA Itali, di rank UEFA Itali itu rank 4, sekarang rank 3 kan drop ke rank 4 karena yang dihitungkan 5 tahun terakhir. Jadi pada saat mereka bagus-bagusnya maju 1 tahun, prestasi yang 5 tahun terakhir itu udah nggak kehitung. Jadi tiap 5 tahun 5 tahun 5 tahun itu kan zamannya Juve lagi hebat-hebatnya memenangkan banyak poin untuk ke Serie A. Ya intinya ya Milan nggak lolos dan sangat layak tidak lolos. Terus ke Real Madrid sama Inter, Shakhtar 1-1, akhirnya Sheriff yang lolos. Gak nyangka gue juga karena Shakhtar musim lalu cukup bagus ya, musim ini jeblok banget. Real Madrid menang 2-0. Inter itu juga praktis, Inter sama juga praktis diobok-obok dengan, tapi lawannya Madrid masih paham lah, dan mereka turunkan pemain inti di tengah aja udah Casemiro, Modric, Kroos. Yang memalukan itu insiden Barella ya. Barella itu kena body sama Militao sah, nggak ada pelanggaran sama sekali. Bangun mukul kayak ini, ini pertandingan penting loh untuk klub lo. Kenapa lu nggak bisa nahan emosi kayak anak kecil gitu? Dan Barella itu kalau gue lihat di Serie itu sering kali emosi marah-marah ke temennya ini tuh. Ini yang harus dirubah sifat-sifat kayak begini kalau dia mau maju. Oke, sementara itu dulu. Besok kita tunggu big match Barca lawan Munchen. Lihat Barca dibantai dengan berapa. Atau kalau ada miracle Barca bisa menang. Tapi gue nggak yakin. Oke, see you tomorrow. Thanks for watching.